VOA This Morning. VOA This Morning, Senin 23 Desember 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abderrahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi di seluruh Indonesia. Awal pekan menjelang Natal, mungkin sudah banyak di antara pendengar yang libur atau mengambil cuti agar bisa menikmati hari raya ini lebih lama. Kemeriahan Natal juga sudah sangat terasa di banyak kota di Amerika Serikat, terutama karena pohon Natal yang menghiasi berbagai sudut kota. Perjalanan domestik sepanjang akhir tahun ini diperkirakan cukup meningkat di tengah suhu yang semakin dingin. Selama kebersamaan kita 30 menit ke depan, ada sejumlah laporan yang akan kami sampaikan, di antaranya sikap Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terkait Gaza. Mereka, Hamas, harus memutuskan sendiri apa maksudnya ini. Tapi yang jelas, itu tidak akan menyenangkan. Dari dalam negeri ada laporan soal 20 tahun tsunami Aceh. Jujurnya kalau kita lihat setelah 20 tahun tsunami ini, pengetahuan generasi muda hari ini itu masih sangat sedikit tentang mitigasi bencana. Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Setelah berunding dengan pemimpin de facto Suriah di Damaskus pada Minggu, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi militan YPG Kurdi di Suriah nantinya dan bahwa mereka harus bubar. Dia juga menegaskan bahwa semua sanksi terhadap Damaskus harus dicabut agar negara itu dapat dibangun kembali. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Tidak ada keraguan tentang integritas dan persatuan teritorial Suriah dan tidak akan pernah ada keraguan. Dalam perundingan kami hari ini, kami menegaskan keinginan bersama mengenai masalah ini. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada tempat bagi milisi Kurdi PKK-YPG di Suriah, kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam konferensi pers bersama pemimpin de facto Suriah Ahmed Al-Shara di Damaskus. Fidan juga mengatakan bahwa YPG perlu mencapai titik di mana mereka tidak mengancam persatuan nasional Suriah tanpa lebih banyak kekacauan, darah dan drama di Suriah yang baru dalam proses yang akan mereka hadapi. Keanggotaan Ukraina di NATO adalah sesuatu yang dapat dicapai, tetapi Kiev harus berjuang untuk membujuk sekutu untuk mewujudkannya. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan hal itu kepada para diplomat Ukraina dalam pidato yang dirilis pada Minggu 22 Desember. Партнери мають знати, що може дати Україна альянсу, чому це буде краще для всіх і як. Para sekutu perlu tahu apa yang dapat Ukraina berikan ke NATO dan bagaimana keanggotaan dalam aliansi ini akan menstabilkan hubungan global. Aliansi untuk Ukraina dapat dicapai, tetapi hanya dapat dicapai jika kita memperjuangkan keputusan ini di semua tingkat yang diperlukan, ujarnya. Ukraina telah berulang kali mendesak NATO untuk mengundang Kiev menjadi anggota, sementara aliansi militer barat itu mengatakan Ukraina akan bergabung bersama mereka suatu hari nanti, tetapi belum menetapkan tanggal atau menyampaikan undangan. Moskow telah menyebut kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO sebagai salah satu pembenaran utama untuk invasi 2022. Rusia telah menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan Uni Eropa daripada sekadar isu pertahanan, karena Moskow dapat menggunakan imigrasi ilegal dan isu-isu lain untuk melemahkan blok tersebut. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan itu pada Minggu 22 Desember. We have to understand the threat is much more wide than we imagine. Okay, it's about our democracy. It is about influencing our public opinions. Kita harus memahami bahwa ancaman itu jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini tentang demokrasi kita. Ini tentang memengaruhi opini publik kita. Ini tentang apa yang terjadi di Afrika, tentang bahan mentah, tentang instrumentalisasi migrasi.
Ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui dalam gagasan keamanan yang sangat luas, ujar Meloni, pemimpin pemerintahan konservatif, dalam konferensi pers ketika ditanya tentang Rusia. Finlandia menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Italia, Swedia, dan Yunani, serta kepala urusan luar negeri Uni Eropa di wilayah Lapland Utara pada akhir pekan kemarin untuk membahas keamanan di wilayah Nordik dan Mediterania, serta tantangan migrasi di Eropa Selatan. Ancaman bagi keamanan Uni Eropa dari Rusia atau negara lain tidak akan berhenti begitu konflik Ukraina berakhir dan Uni Eropa harus siap untuk itu, tambah Meloni. Sebuah pesawat angkatan laut ditembak jatuh di Laut Merah pada Minggu dini hari dalam kasus yang nampaknya merupakan tembakan tak disengaja, kata militer Amerika Serikat. 2 pilot pesawat itu berhasil menyelamatkan diri. Pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran mengatakan pada Minggu sore bahwa mereka telah menarget kapal induk USS Harry S. Truman sehari sebelumnya dalam operasi yang menyebabkan tertembaknya pesawat F-18 hingga jatuh dan menggagalkan agresi Amerika Inggris terhadap Yaman. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pada Sabtu malam bahwa kedua pilot Amerika Serikat itu ditemukan selamat, tetapi pemeriksaan awal menunjukkan bahwa salah satu awak mengalami luka ringan. Insiden ini bukan akibat tembakan lawan dan penyelidikan penuh sedang dilakukan, kata CENTCOM. Kesalahan yang berpotensi membawa bencana ini menegaskan bahwa misi yang telah melibatkan Amerika Serikat selama lebih dari setahun untuk melawan pemberontak Houthi Yaman. Demikian berita dunia bersama VOA. Pendengar, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan keinginannya agar konflik di Gaza cepat berakhir. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, mengulas peluang perdamaian di Gaza di tengah upaya pemerintahan Joe Biden yang akan segera berakhir untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. Penderitaan tak terbayangkan terjadi selama 14 bulan terakhir di Gaza. Sementara Israel terus melancarkan kampanye militernya sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Puluhan orang masih disandra Hamas, yang Amerika labeli sebagai kelompok teroris. Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan jika para sandera tidak dibebaskan sebelum ia resmi menjabat pada 20 Januari, ia akan mengambil tindakan yang bisa memporak-porandakan Hamas. Mereka, Hamas, harus memutuskan sendiri apa maksudnya ini. Tapi yang jelas, itu tidak akan menyenangkan. Trump mengklaim bahwa bulan lalu ia turut andil dalam gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon yang dimediasi oleh Amerika dan Prancis. Namun, rencana Trump untuk Gaza belum jelas. Ahmed Fuad Al-Khatib adalah peneliti senior di lembaga pemikir Atlantic Council. Ia menjelaskan, President Trump may in fact have some resources. Presiden Trump mungkin memiliki sumber daya yang dapat Amerika Serikat gunakan di jalur Gaza untuk memberi tekanan militer kepada Hamas. Tapi saya tidak melihat bagaimana hal itu akan jauh lebih keras daripada apa yang sudah dilakukan Israel selama 14 bulan terakhir. Mungkin ada langkah lain yang saya harap bukan itu yang dipilih, seperti membatasi masuknya bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pemerintahan Amerika yang masih menjabat saat ini terus mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan berupaya mencapai kesepakatan senjata sebelum Presiden Joe Biden melepaskan jabatannya, ujar Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Rabu. Gaza has to be translated into something different that ensures that Gaza harus menjadi sesuatu yang berbeda, di mana Hamas tidak lagi berkuasa. Israel juga tidak perlu memegang kendali. Para analis menyebut gencatan senjata tetap tidak pasti, baik sebelum maupun setelah Trump dilantik pada Januari mendatang. Akan tetapi periode transisi itu dianggap pihak lawan sebagai sebuah peluang, kata penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan pada Rabu. And so the imperative on us, both the outgoing Biden administration, the incoming Trump administration. Jadi, suatu keharusan bagi kita, baik pemerintahan Biden yang akan berakhir maupun pemerintahan Trump yang akan datang, untuk bekerja lebih erat daripada biasanya, menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan memastikan kita menyampaikan pesan bersama yang jelas kepada teman maupun lawan kita di Timur Tengah. Pesan utama dari Biden maupun Trump adalah bahwa Amerika ingin konflik tersebut segera berakhir. Namun sejauh ini kedua pihak yang bertikai tidak menghiraukan pesan tersebut. Tim VOA melaporkan.
Pendengar kecewa dengan pembatalan pameran tunggal di Galeri Nasional hanya 2 jam sebelum dibuka, seniman Yos Suprapto kini meminta bantuan LBH Jakarta dan Komnas HAM untuk mendapat informasi alasan pembatalan dan mengambil kembali karya-karya yang telah dipajang. Gita Intan mewawancarai langsung Yos Suprapto dan berikut laporannya. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan yang sedianya berlangsung di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember dibatalkan hanya 2 jam sebelum dibuka. Lewat Instagram, Galeri Nasional menyebut langkah itu sebagai penundaan karena kendala teknis yang tidak dapat dihindari. Di wawancara VOA, seniman asal Yogyakarta ini menceritakan kronologis awal siapan pameran. Yos mengatakan, sebagaimana pameran pada umumnya, saat karya-karya lukisannya dipasang di ruang yang telah ditentukan, seorang kurator biasanya akan hadir. Tetapi saat ia memasang lukisan-lukisannya pada 13 Desember, kurator Suwarno Wisetrotomo tidak hadir. Sehingga Yos dan timnya memasang sendiri lukisan-lukisan tersebut. Baru 4 hari kemudian, Suwarno menemuinya dan meminta agar 2 lukisan diturunkan. Karya yang sangat simbolis itu sebetulnya. Tapi celakanya seorang direktur pasca sarjana kesenian tidak mampu membaca simbol-simbol kesenian. Sehingga dia menggunakan kacamata politik untuk menciptakan sebuah fobia yang berdasarkan sebuah asumsi bahwa lukisan tersebut akan menyinggung perasaan orang tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Tetapi pada 19 Desember, beberapa jam sebelum pameran dibuka, Yos mengatakan ia dipanggil oleh kurator, pihak cagar budaya yang membawahi Galeri Nasional, dan Direktur Galeri Nasional beserta jajarannya yang meminta agar ada 3 lukisan lainnya yang diturunkan. 1 dari 3 lukisan yang diminta untuk diturunkan adalah gambar petani yang menyerupai sosok Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang digambarkan dengan memakai topi petani yang sedang menyuapi sosok pria gendut yang memakai dasi, jam tangan mahal, dan cincin emas. Dan yang celaka lagi, 2 jam sebelum pameran dibuka itu, saya diultimatum oleh pegawai cagar budaya. Mau diturunkan atau pameran tidak jadi dibuka. Dan ternyata memang betul, ketika saya menolak, pameran tidak jadi dibuka. Yos juga tidak lagi dapat mengakses karya lukisannya, karena pintu ruangan di mana karya itu dipamerkan dikunci. Untuk mendapat kejelasan tentang pembatalan atau penundaan pameran itu dan mengambil kembali karya-karya lukisannya, Yos kini meminta bantuan dari LBH Jakarta dan Komnas HAM. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim tidak ada yang namanya pemberedelan dalam kasus penundaan pameran Yos di Galeri Nasional. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari kurator, ada beberapa lukisan yang tidak pas dengan tema yang diusung, di mana ada lukisan dengan tema yang berkaitan dengan politik atau dianggap makian terhadap seseorang. Menurutnya, karya tersebut dinilai bisa membuat orang, suku, atau budaya tertentu tersinggung dan bisa masuk pada kategori SARA. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Kita ke Aceh. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan terhadap gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menjadi salah satu faktor banyaknya korban jiwa di wilayah pesisir Aceh. Setelah 20 tahun berlalu, bagaimana saat ini kesiapsiagaan pemerintah Aceh dalam memitigasi bencana serupa? Anugrah Andriansah melaporkan. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi yang disusul tsunami meluluhlantakkan wilayah pesisir Aceh. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia sekitar 250 km dari pantai barat Aceh. Sekitar ratusan ribu jiwa melayang usai diterjang gelombang laut setinggi 30 meter itu. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan, tidak ada sistem peringatan dini tsunami, dan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. Kini, bencana dahsyat itu telah 20 tahun berlalu, memberi banyak pelajaran dan menjadi titik balik perbaikan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya Bumi Serambi Mekah. Pegiat literasi kebencanaan sekaligus penyintas tsunami Aceh, Raihan Lubis, mengatakan simulasi dan mitigasi kebencanaan di Provinsi Aceh memang belum sepenuhnya mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda. Jujurnya kalau kita lihat setelah 20 tahun tsunami ini, pengetahuan generasi muda hari ini itu masih sangat sedikit tentang mitigasi bencana. Misalnya kita bisa lihat kadang-kadang kalau kita tanya tentang pemahaman mereka soal bencana itu juga masih sangat minim. Karena apa? Karena memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu masih sangat sedikit.
Sejatinya, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai sosialisasi dan simulasi mitigasi kebencanaan. Namun, sayangnya upaya itu dinilai belum begitu maksimal pasca tsunami Aceh 2004. Peneliti mitigasi bencana dari Universitas Siah Kuala Banda Aceh, Rina Suryani Oktari, menjelaskan Provinsi Aceh telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini Tsunami. Namun, faktanya peraturan itu sulit diimplementasikan berkaca dari peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Aceh pada April 2012. Saya pernah melakukan sebuah kajian ya bagaimana alokasi dana kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ternyata mayoritas itu masih dialokasikan ke emergency response, tanggap darurat gitu ya. Sedikit sekali dana atau hampir tidak ada dana yang dialokasikan untuk upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Nah, artinya Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Fatmi Ridwan, mengatakan pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana, mulai dari pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kemudian dunia usaha perbankan, itu melakukan upaya-upaya secara simultan, satu sama lain bergerak untuk memitigasi risiko. Minimal di rute kalau kita masuk ke zona atau ke area publik di sebuah layanan itu, ketika gempa, jalur mengevakuasi diri, ikuti ini. Jangan panik. Kemudian simulasi kita sampaikan kepada anak sekolah. TNI, Polri menjadi mitra strategis kita. Saat ini Aceh telah memiliki INA-TWS, Indonesia Tsunami Early Warning System. INA-TWS merupakan sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif. INA-TWS juga mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu 5 menit setelah kejadian gempa bumi. Anugerah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.